Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan acara kami, Renungan Sederhana. Dan saat ini kita akan belajar satu tema, yaitu mengenai percaya diri. Percaya diri berarti kita percaya bahwa diri kita berharga. Karena percaya diri ini membuat kita bisa bekerja, berkreasi dengan teguh, karena kita tahu bahwa kita itu berharga, baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Ada satu ayat firman Tuhan, saudara-saudara, suatu perikop yang bisa menjadi landasan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk memiliki percaya diri yang benar. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Berikutnya kita bacakan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Berikutnya kita baca, saudara-saudara. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Dan inilah jawab Petrus, saudara-saudara. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Saudara-saudara, dari kalimat "lihatlah kepada kami" ini merupakan suatu ungkapan percaya diri dari Petrus. Petrus percaya diri karena ini ada orang minta sedekah dan Petrus tidak membuang muka, tapi katakan, "Lihatlah kepada kami." Apa yang dimiliki Petrus sehingga dia bisa percaya diri seperti itu? Kebanyakan orang di dunia ini, kebanyakan orang, prinsip pada umumnya, orang yang percaya diri itu adalah orang yang memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Misalnya dalam hal kendaraan gitu, kalau kita memiliki suatu kendaraan, kita akan lebih percaya diri kalau kita memiliki kendaraan yang lebih dari orang lain. Ketika di jalan ada mobil yang lewat dan ternyata itu mobil itu ternyata tidak lebih baik, kita akan tetap percaya diri, "Oh, ternyata masih bagus mobil saya ya." Begitu. Atau ada mobil yang lewat atau malah mungkin bajai, kita akan lebih percaya diri sekali bahwa kita punya sesuatu yang bernilai. Itu biasanya buat orang pada umumnya lebih gampang untuk percaya diri, saudara-saudara. Ketika ada kondangan gitu, orang yang naik mobil bagus akan parkir sedekat mungkin dengan acara itu supaya dilihat. Tapi yang naik bajai akan bilang, "Pak, jangan parkir dekat-dekat, jauh-jauh saja." Saudara, saudara, itu adalah prinsip orang dunia, orang pada umumnya untuk percaya diri. Sehingga orang banyak mengejar sesuatu supaya percaya diri. Orang yang cantik akan merasa percaya diri sekali karena dia cantik. Begitu dia ketemu orang yang lebih cantik lagi, dia akan berkurang percaya dirinya. Itu kalau kita mengandalkan diri pada hal seperti itu, saudara-saudara. Petrus, apa yang dimiliki oleh Petrus sehingga dia percaya diri, saudara-saudara? Lalu orang itu menatap dia dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ini wajar sekali. Orang itu minta sedekah dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Pasti orang ini berharap bahwa Petrus memiliki sesuatu yang luar biasa yang akan dia berikan. Kemudian apa jawab Petrus berikutnya? Dikatakan oleh Petrus di sini, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Saudara-saudara, inilah renungan kita saat ini. Petrus tidak memiliki emas dan perak, berarti Petrus tidak percaya diri karena harta dunia. Karena apa yang dia miliki itu bukan hal-hal seperti itu, tetapi dia memiliki kuasa Tuhan, memiliki kasih Tuhan, memiliki otoritas yang luar biasa dari surga. Dan itu yang membuat dia percaya diri. Dan percaya diri seperti ini, percaya diri yang bagus. Karena itu akan semakin mengasihi orang lain. Tidak ada iri hati. Karena percaya dirinya pada hal-hal yang rohani dan berbudi tinggi. Ketika kita mengandalkan kepercayaan diri kita pada hal-hal yang fisik, mobil kita, rumah kita, maka kita akan kecewa, kita akan berkurang kepercayaan diri kita ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih daripada kita. Mungkin lebih cantik, lebih tinggi, lebih berprestasi, lebih banyak jemaatnya. Tetapi kalau kita mengandalkan kepercayaan diri kita pada kebenaran firman Allah, bukan karena hal-hal fisik seperti ini, itu yang diharapkan Tuhan dari renungan sederhana ini. Dan seringkali hal-hal seperti ini, hal-hal rohani ini justru malah menjadi solusi bagi banyak orang. Ketika kita merasa percaya diri karena hal-hal yang kelihatan, itu membuat orang lain menjadi rendah diri. Tetapi kalau kita percaya diri karena hal-hal yang rohani, karena kasih yang lebih tinggi, karena pengertian akan Tuhan yang lebih dalam, itu membuat kita semakin mengasihi orang, dan orang
merasa semakin berharga. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ini luar biasa. Sesuatu yang kadang dianggap tidak bernilai di dunia ini, tetapi bisa menjadi solusi yang lebih permanen, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya renungan ini berguna bagi saya dan saudara untuk memiliki percaya diri yang baik. Dikatakan ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini luar biasa, saudara-saudara. Hasil yang dicapai, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Saya berharap kita semua, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang. Ini suatu perikop yang pada saat ini kita renungkan secara sederhana untuk kita seperti Petrus yang percaya diri, bukan karena hal-hal materi, bukan karena hal-hal pencapaian seperti yang dilihat orang, tetapi karena Petrus memiliki kuasa Tuhan yang menyertai dia. Petrus memiliki kasih yang tinggi, memiliki otoritas dari surga, dan itu bisa membuat kita percaya diri dalam arti yang baik, dalam arti yang tetap rendah hati, dalam arti yang penuh dengan kasih kepada semua orang, dan tidak ada unsur membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Tuhan berkati kita semua.